langsung aja deh ya. Ya, intinya yang penting Pak, yang penting pelaksanaannya Pak. Jadi saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Dan semua pegawai lain sabar. Sabar. Saya sudah lihat angka-angkanya, negara kita kuat, negara kita makmur, negara kita kaya. Yang penting kekayaan itu harus kita jaga, harus kita kelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia semuanya. Itu perintah Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar adalah sumber hukum kita yang tertinggi. Benar, Pak Ketua? Itu sesuatu yang pantas kita apresiasi juga, karena bagaimanapun para ASN ini yang berjuangnya luar biasa, ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan pantas kita apresiasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara kita tentu saja. Lebih lanjut, anggota Komisi 11 DPR RI Hidayatullah menyebut, seiring meningkatnya inflasi dan kebutuhan pokok, ASN dinilai pantas mendapatkan kenaikan gaji pokok. Kenaikan gaji ASN yang merupakan abdi negara ini disebut penting untuk mencukupi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan para ASN. Cuma memang gajinya itu yang memang kecil. Yang idealnya gajinya ditingkatkan sesuai dengan keperluan kebutuhannya, lalu yang tunjangan yang sifatnya tidak pasti itu bisa kurangi sehingga memberi kenyamanan buat para pegawai-pegawai kita bekerja. Dan saya monitor terus. Dan semua pegawai lain, saya sudah lihat angka-angkanya, negara kita kuat, negara kita makmur, negara kita kaya. Ya baguslah kalau hakim dinaikkan, dan beliau mengatakan ya ini akan disusul oleh kenaikan aparatur pemerintah yang lain. Jadi yang pertama-tama beliau concern kepada para hakim, dan nanti juga para pegawai negeri sipil, ASN yang lain juga akan mengalami peningkatan gajinya. Usai pengumuman kenaikan gaji para hakim Indonesia mencapai 280% oleh Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan, kenaikan tersebut tidak hanya terjadi di lembaga kehakiman saja. Dirinya menerangkan bahwa fokus utama Presiden Prabowo dalam hal kenaikan ini menyoroti kondisi para hakim di Indonesia usai banyaknya kasus penyuapan yang terjadi belakangan ini. Sebelumnya, Presiden Prabowo menaikkan gaji para hakim hingga 280% tersebut terurai dari golongan hakim baru dan golongan terbawah. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP sekaligus pengusaha Indonesia Susi Pujiastuti berharap Presiden RI Prabowo Subianto menaikkan gaji pegawai negeri sipil atau PNS hingga 200%. Menurut Susi, hal itu sebagai salah satu cara agar korupsi di Indonesia bisa
Komentar Susi ini disampaikan usai Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji 280% untuk hakim di Indonesia. Susi pun sepakat dengan keputusan tersebut, bahkan menurut Susi, gaji polisi, TNI, dan aparatur sipil negara atau ASN juga harus naik 200%. Menurutnya hal itu bisa sebagai upaya membuat ASN bekerja secara profesional lantaran pendapatannya kompatibel dengan swasta. Namun kata Susi, tentu saja syarat ketatnya profesionalisme harus dipatuhi oleh ASN, pun rekrutmennya juga harus berkualitas. Bahkan jam kerja dan Key Performance Indicator atau KPI juga harus dipatuhi. Menurutnya, good governance menjadi jiwa lini pemerintahan. Nantinya setelah asesmen kualitas ASN ternyata tidak mencapai, maka pemerintah wajib mempensiun dinikan pegawai tersebut. Pun apabila ASN masih melakukan korupsi dan pungutan liar, maka hukum seberat-beratnya wajib diterapkan. Ya, rencana kenaikan gaji untuk tahun 2025 telah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Menurut Erlangga, kenaikan gaji ASN akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada. Pemerintah berfokus pada efektivitas dan efisiensi birokrasi serta adaptasi pola kerja baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas. Tak hanya itu, dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai. Hal ini dilakukan dengan menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara melalui berbagai insentif seperti pemberian THR dan gaji, pensiun ke-13, serta penyesuaian gaji ASN. Belanja pegawai pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan pada tahun anggaran 2024 saja alokasi belanja pegawai mencapai 484,4 triliun rupiah, meningkat 2,1% dari produk domestik bruto, menjadikannya salah satu komponen belanja pemerintah pusat yang tertinggi. Dokumen KEM PPKF juga menyoroti peningkatan signifikan dalam belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang terus dilakukan oleh pemerintah. Saya pribadi menyuarakan untuk kenaikan gaji daripada ASN ini. Saya sudah 6 bulan yang lewat menyuarakan agar pemerintah perlu melakukan peninjauan terhadap gaji para ASN. Sudah menyampaikan dalam nota APBN beliau bahwa di mana beliau mengatakan gaji ASN itu akan dinaikkan